Halo semuanya, perkenalkan namaku Laurel Kresan Abigail Latak, dan saat ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai materi IPS, yaitu potensi dan persebaran sumber daya tanah. Apa sih itu pengertian sumber daya tanah? Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik, serta menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan dan aktivitas manusia. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk pertanian, peternakan, kehutanan, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, apa sih itu fungsi tanah? Sebagai media tumbuh tanaman, sebagai habitat organisme tanah, sebagai penyimpanan dan penyaring air, sebagai penopang infrastruktur seperti bangunan, jalan, dan lain-lainnya. Apa jenis-jenis tanah dan persebarannya? Yang pertama, ada andosol. Jenis tanah ini adalah tanah vulkanik. Tanah ini subur, banyak terdapat di Jawa, di Bali, dan di Sumatera. Dan yang kedua, ada latosol. Jenis tanah ini berwarna merah ataupun coklat, subur, terdapat di Sumatera, Jawa Barat, dan di Sulawesi. Yang ketiga, ada aluvial. Tanah ini adalah tanah endapan sungai. Tanah ini subur, tersebar di dataran rendah di seluruh Indonesia. Dan ada germosol. Tanah ini hitam dan liat, cocok untuk palawija. Tanah ini ada di Jawa dan di Nusa Tenggara. Dan ada potsoling. Tanah ini kurang subur dan asam. Tanah ini ada di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua. Dan yang terakhir ada organosol atau gambut. Jenis tanah ini adalah jenis tanah yang basah dan asam, berada di rawa-rawa Kalimantan dan di Sumatera. Dan persebaran sumber daya tanah di Indonesia. Yang pertama ada di Jawa. Banyak tanah vulkanik dan cocok untuk pertanian intensif. Yang kedua, di Kalimantan dan di Sumatera. Dominan tanah gambut dan potsolik. Yang ketiga, di Sulawesi. Tanah potsolik dan latosol. Cocok untuk perkebunan. Dan yang keempat, Papua. Masih banyak hutan lebat. Tanah relatif belum dieksploitasi. Dan pemanfaatan dan pengelolaan tanah, ada konservasi tanah, pemupukan alami dan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Ada rotasi tanaman yang dapat menjaga keseimbangan unsur hara. Dan ada reboisasi yang menjaga tanah dari degradasi. Dan ada tantangan dan masalah. Yang pertama ada erosi tanah. Erosi tanah diakibatkan karena penebangan hutan dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Dan ada pencemaran tanah karena limbah industri dan rumah tangga. Dan ada konservasi lahan, dari lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri. Nah, sobat-sobat sekalian, kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap jenis tanah memiliki potensi yang berbeda, tergantung karakteristik fisik dan lokasi penyebarannya. Pengelolaan yang bijak akan menjaga keberlanjutan tanah sebagai penopang kehidupan kita. Terima kasih semuanya.